Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Itu pemirsa, tim hukum nasional pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mengajukan gugatan atas keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikutin oleh calon wakil presiden 002. Pendaftaran permohonan PHPU Paslon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah selesai. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan Paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK dan terakhir oleh DKPP. KPU itu adalah Komisi Penipuan Umum, setuju? Setuju. KPU itu Komisi Pengkhianatan Umum, setuju? Setuju. KPU itu adalah kejahatan pemilu umum, setuju? 5 dosa KPU, dosa politik KPU. 1, meloloskan Gibran waktu mendaftarkan padahal melanggar hukum, dia belum mengubah aturan PKPU-nya. Jadi anak haram konstitusi bertambah predikat menjadi anak haram demokrasi. Gibran anak haram. Pasangannya Prabowo ikut haram tidak? Jadi pasangan haram. Pasangan haram kalau dimenangkan haram tidak? Haram. Haram. Maka kita tolak Prabowo Gibran kalau ditetapkan sebagai pemenang presiden dan wakil presiden 2024. Kita tolak, setuju? Setuju. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, KPU ini adalah lembaga pendosa politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita jumpa kembali pada hari Minggu ini tanggal 24 Maret 2024. Jika melihat kepada tayangan yang baru saja berlalu di hadapan kita, tampaknya di sini yang jadi pertanyaan oleh publik agaknya kepada Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi akan masih tidak bersikap adil, atau apakah Mahkamah Konstitusi akan melakukan keberpihakan di dalam memutus perkara gugatan Pilpres yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 ini. Jadi tidak pertanyaan tentang siapa yang akan dimenangkan oleh para hakim MK dalam memutus perkara ini nanti. Kenapa pertanyaannya begini? Karena telah terbukti oleh MK-MK bahwa di dalam memutus perkara yang putusannya bernomor 90 telah terbukti oleh MK-MK bahwa
hakim-hakim MK melakukan keberpihakan, tidak independen di dalam memutus perkara yang mengeluarkan putusan MK nomor 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres pada Pilpres 2024 ini. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Jadi, ibaratkan pepatah terhadap apa yang telah terjadi pada Mahkamah Konstitusi ini, seperti yang kita saksikan tadi, sekali lancung ke ujian, selama hidup bisa orang tak percaya. Bukan tidak mungkin kecurigaan atau kekhawatiran dari publik masih ada terhadap akan munculnya kembali putusan yang tidak adil, putusan yang mengalami keberpihakan, putusan yang tidak independen dari hakim-hakim MK ini dalam memutus perkara gugatan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini. Apalagi kita tidak bisa menutup mata bahwa sampai sekarang ini Anwar Usman, pamannya Gibran, adik iparnya Presiden Joko Widodo, masih menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Publik sudah barang tentu tidak bisa dilarang untuk curiga, untuk khawatir. Jangan-jangan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi ini dalam memutus perkara ini berpedoman kepada ini anak seorang presiden, ini jenderal bintang 4, ini dari kelompok oposisi, dan lain sebagainya, yang sifatnya di luar dari pertimbangan semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam hal ini, kita sebagai rakyat tentu hanya bisa menunggu dan melihat nanti putusan apa yang akan dilahirkan oleh hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.